Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola membuat kupluk untuk dewasa atau topi dewasa seperti ini. Ini menggunakan dua bahan benang, yaitu milk cotton dan benang marshmallow. Nah, untuk pembuatan kali ini saya akan kembali menggunakan teknik Tunisian crochet dengan hook yang cukup besar ya. Ini Tunisian hooknya. Nah, buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini adalah benang katun susu atau milk cotton yang besar, sekitar 8 pili. Kemudian, ini adalah benang marshmallow, ini benang Jepang ya, tipenya berbulu. Dan benang ini ada 3 jenis. Ini yang agak sedikit kasar teksturnya tapi masih lumayan lembut. Kemudian ada yang lembut sekali yang seperti ini, helaiannya betul-betul halus ya. Ini cocok untuk produk bayi. Nah, ini halus sekali ini. Kemudian ada yang gradasi 2 warna. Nah, ini yang gradasi. Ini gradasi 2 warna, lalu ada yang gradasi 3 warna. Nah, seperti ini. Nah, untuk hooknya, untuk merajut yang milk cotton, saya menggunakan hook hakpen. Yang milk cotton ini gunakan hakpen nomor 6 tulip. Nah, sementara untuk yang benang marshmallow, saya gunakan teknik Tunisian crochet dengan menggunakan Tunisian hook. Ini cukup besar Tunisian hooknya ya, ukuran nomor 6. Jadi untuk merajut marshmallow disarankan menggunakan hook besar ya, ukuran 6 ke atas. Nah, bisa juga menggunakan ini, tapi ini masih sedikit kecil ya, karena teksturnya sangat bergelombang, jadi agak sulit melihat lubangnya. Nah, pertama saya akan gunakan benang milk cotton dengan menggunakan hook ukuran nomor 6 tulip. Nah, untuk ukuran size ke topi untuk dewasa itu lingkar kepalanya dimulai dari antara 20 inci sampai 23 inci atau sekitar 50 hingga 56 cm. Nah, sekarang kita akan mulai buat awalan rantai. Saya akan membuat rantai 91 rantai ya. Kalau teman-teman ingin membuat ukurannya, rantainya tidak terpatok harus 91, bisa kurang asal ukurannya pas. Paling kecil itu 20 inci untuk lingkar kepala dewasa. Nah, ini saya sudah selesai. Nah, ini saya ukur panjangnya, saya dapatkan 91 rantai. Saya dapatkan 20,5 atau 52 cm, 20,5 inci atau 52 cm ya. Nah, ini teksturnya akan melar, jadi teman-teman hati-hati merajut benang milk cottonnya ya. Nah, di ujung tambahkan 2 rantai. Kita kembali ke 3 rantai sebelum hook, isi 1 DC. Nah, kemudian kita akan isi setiap rantai dengan 1 DC. Kerjakan 1 DC setiap rantai hingga ke ujung. Nah, ini sudah mau mendekati bagian ujung. Nah, ini setelah di ujung tambahkan 2 rantai, 1, 2. Nah, hasilnya seperti ini. Jangan terlalu ditarik dan jangan terlalu padat karena benang ini mudah sekali untuk melar ya kalau sedikit longgar. Nah, di ujung kita akan mulai merajut. Putar rajutannya. Kita akan membuat variasi tusukan DC dan FPDC. Pertama kita akan buat DC di lubang yang ini, tempat kita berbelok.
Kemudian FPDC, jadi dari bawah kita masukkan melalui belakang, keluarkan seperti ini. Ini front post double crochet atau disingkat FPDC. Kemudian ulangi DC, lalu FPDC, DC lagi, FPDC, DC lagi, FPDC. Nah, hasilnya seperti ini dan ulangi terus ini hingga ke ujung. Mendekati akhir ya. Nah, ini sudah di ujung setelah DC, FPDC. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, saya akan luruskan, saya tambahkan kembali di sini ada DC ya. Oke, nah sudah lurus. Ini kembali 2 rantai di ujung. Kemudian kita putar. Nah, untuk baris yang ini kita akan isi masing-masing lubang dengan 1 DC. Nah, lanjutkan 1 DC setiap lubang hingga ke ujung. Nah, ini sudah mendekati akhir. Terakhir ini 2 rantai. Kembali putar. Kita kembali buat variasi tusukan. Kita tinggal sejajarkan saja ya. Tadi yang sejajar ini kita mulai dengan DC. Kemudian sejajarkan sama dengan yang di bagian bawah ini FPDC. Kemudian ulangi DC, FPDC, kembali DC, FPDC, sejajarkan, DC lagi, sejajarkan, FPDC lagi, nah seperti ini. Ulangi ini hingga ke ujung baris, tinggal mensejajarkan saja ya. Nah, ini sudah hampir selesai. Oke, terakhir 1 DC. Nah, ini sudah di ujung. Kita tinggal matikan tusukannya ya, seperti ini. Oke, nah dia tidak akan tertarik lagi. Nah, hasilnya seperti ini penampakannya. Nah, selanjutnya kita akan mulai menggunakan Tunisian hook untuk merajut bagian yang atas. Dan benang yang digunakan adalah benang marshmallow. Saya gunakan yang warna ini ya. Nah, kita untuk merajutnya nanti pertama pilih dulu bagian depan dan belakang. Saya pilih yang bagian yang ini. Kita tinggal menusukkan bagian hooknya nanti di bagian setiap front DC nya ya, yang FPDC. Pertama saya buat slip knot. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita tarik melalui, nah pertama tarik benang melalui FPDC yang pertama, keluarkan. Kemudian kita skip bagian yang DC ini.
Lalu kita langsung ke bagian FPDC, tarik lagi benangnya. Nah, seperti ini. Nah, skip kembali yang bagian DC, kemudian ke FPDC kita tarik benang. Tidak usah terlalu rapat ya, nanti jadi susah merajutnya. Nah, kita akan menarik benang setiap di bagian FPDC. Seperti ini. Lanjut. Nah, hasilnya itu seperti ini ya, jangan terlalu dikencangkan bagian benangnya di hook. Nah, kita lanjutkan hingga ke ujung. Nah, ini sudah mencapai ujung ya, jadi padat seperti ini, tidak apa-apa. Nah, ini terakhir ya, sejajarkan saja langsung di dekat DC terakhir. Oke. Nah, sekarang kita akan mengeluarkan benangnya satu-satu. Untuk yang pertama kita akan keluarkan dari satu bagian kaitan. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan keluarkan setiap dua kaitan. Ini kita keluarkan melalui dua kaitan. Oke, dari yang dekat hook dan yang setelahnya. Ini kaitan yang pertama, kemudian yang kedua. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjutkan. Dua lagi. Keluarkan melalui dua lagi. Keluarkan melalui dua lagi. Lanjutkan terus. Jadi hanya untuk yang pertama kita mengeluarkannya melalui satu kaitan, setelahnya hingga ke ujung keluarkan dua. Lanjutkan hingga ke ujung. Nah, ini sudah mendekati bagian akhir satu baris. Benang marshmallow ini memang lebih disarankan merajut menggunakan hook besar. Karena teman-teman bisa lihat ya, karena dia sedikit teksturnya kelihatan berbulu, jadi lubang-lubangnya itu tidak kelihatan untuk lubang setiap rajutannya. Nah, jadi kalau memakai hook kecil dia akan menjadi terlalu padat dan keras. Nah, ini hasilnya cukup cantik ya. Nah, kalau diregangkan ini bisa kelihatan ada setiap bagiannya ya, nih bisa kelihatan bagian stitchnya, ada lubangnya. Selanjutnya kita tinggal menarik benang dari setiap bagian lubangnya. Nah, seperti ini. Ini lubang yang pertama, tarik. Lanjut. Jadi kalau sudah yang baris kedua itu sudah tidak terlalu sulit lagi. Jadi saya sarankan jangan terlalu padat agar kita tetap lancar memasukkan hooknya ya. Oke.
Nah, ini sudah di ujung. Nah, tips untuk bagian ujung. Oke, satu lagi di sini. Di bagian akhir ini harus kita keluarkan satu kali. Ini bagian lipatan yang ini ya. Ini untuk membuat sisi kiri dan kanannya lurus. Karena kalau di bagian ujung kita tidak keluarkan tarik benang, nanti semakin ke atas dia menjadi miring berbentuk segitiga. Nah, selanjutnya sama seperti sebelumnya. Untuk yang pertama, keluarkan melalui satu kaitan. Nah, seperti ini, lalu keluarkan melalui dua kaitan untuk seterusnya. Keluarkan melalui dua lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi selanjutnya tinggal diulangi saja caranya ya, hingga mendapatkan tinggi topi yang sesuai. Pelan-pelan saja agar tidak ada yang terlewat. Nah, ini sudah selesai. Saya buat tingginya sudah pas. Nah, untuk yang saya kerjakan ini tingginya dari atas hingga ke bawah itu jadi totalnya sekitar 27 cm. Nah, untuk ukuran tinggi kupluk dewasa itu berkisar antara 10 hingga 12 inci ya. Jadi tidak usah terlalu tinggi. Nah, selanjutnya saya akan mulai menjahit sisi kiri dan kanan. Jadi ini bagian belakang akan saya lipat. Jadi bagian depannya ada di dalam dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini bagian sisi dan kanannya tinggal dijahit menggunakan sisa benang. Yang coklat ini tinggal dijahit saja. Nah, kemudian untuk bagian benang marshmallow, menjahitnya menggunakan benang jahit dan jarum jahit kecil saja. Karena kalau menggunakan benang marshmallow-nya takutnya nanti tidak terlalu kuat ya jahitannya, karena benang marshmallow mudah sekali melar kalau tertarik agak sedikit kuat. Nah, ini sudah selesai dijahit. Nah, seperti ini penampakannya. Selanjutnya untuk kita mengerjakan bagian yang atas tinggal dijelujur nanti seperti ini. Menjelujurnya menggunakan benang jahit juga ya dengan jarum kecil. Jadi dijelujur sambil dirapatkan, jadi agar tidak terlalu susah menariknya, karena tekstur benang marshmallow ini memang sedikit padat kalau sudah dirajut, jadi takut nanti kalau ditarik benang jahitnya bisa putus, jadi dijelujur sambil ditarik. Nah, untuk bagian terakhirnya tinggal kita jahit untuk temukan hingga tertutup bagian atas. Nah, sudah selesai bagian atasnya. Sekarang tinggal dibalik kupluknya ke arah luar. Nah, ini penampakannya sudah selesai, cukup hangat kelihatannya ya. Dan untuk diameter topinya yang kita mulai tadi berkisar antara 50 sampai 56 cm, dia melebar menjadi sekitar 60 cm ya. Dan sementara untuk bagian tingginya tetap itu 10 inci. Nah, 10 inci ya. Oke. Nah, hasilnya cukup cantik. Nah, untuk bagian jahitannya ini tidak terlalu kelihatan ya.
Nah, ini bagian atasnya yang sudah dijahit. Nah, teknik Tunisian crochet ini cukup unik untuk dicoba. Semoga teman-teman ada yang berminat. Nah, semoga pola saya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.